Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'alakum turhamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu man hafiza lisanahu wa arafa zamanahu wastaqamat tariqatuh. Ayat tadi mengatakan kepada kita, mengajarkan kepada kita, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Oleh karena itu perbaikilah persaudaraan di antara kamu, bertakwalah engkau kepada Allah, semoga engkau mendapatkan kasih sayang Allah, engkau mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Hadis tadi menyatakan kepada kita rahmat Allah akan turun. Rahimallahu man hafiza lisanahu, orang yang bisa menjaga perkataannya. Wa arafa zamanahu, orang yang bisa membaca zamannya. Wastaqamat tariqatuh, dan orang yang beristiqomah di jalan Allah. Perbincangan kita pada kali ini adalah kita akan membahas hal yang berhubungan dengan prinsip persaudaraan dalam Islam. Persaudaraan dalam Islam itu prinsip yang pertama adalah berdasarkan keimanan. Bersaudara karena iman sangat berbeda dengan saudara-saudara. Boleh jadi dia kakak beradik, tapi satu di antara mereka ada yang murtad pindah agama, maka berarti dia sudah lepas dari ikatan itu. Yang kedua adalah prinsip yang berdasarkan tidak berbatas teritorial. Jadi adalah sangat keliru ketika ada orang mengaku muslim, menganggap penderitaan yang dialami oleh teman-teman kita di berbagai negeri yang jauh dengan ucapan di negeri kita saja banyak masalah, padahal untuk apa kita ngurus-ngurus yang di luar. Itu bukan sikap seorang yang memiliki nilai persaudaraan dalam Islam. Kita tidak akan melakukan tindakan-tindakan itu sebagai sebuah wujud pengertian kita hakikat persaudaraan dalam Islam. Yang ketiga, persaudaraan dalam Islam itu tidak bertarif, ya. Tidak bertarif artinya kita menolong ya menolong. Tidak ada cerita ditolong nanti saya dapat berapa, lalu saya nanti jadi apa. Nah, itu mungkin jadi penting. Ketika ukhuwah Islamiyah, ukhuwah imaniyah, ukhuwah basariyah dan berbagai ikatan yang lain dengan kata kuncinya innamal mu'minuna ikhwatun. Maka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan sesama orang yang beriman, ketika terjadi tindakan tolong menolong, maka tolong menolong tersebut punya penyelesaian di saat yang sama, di saat yang berdekatan. Ambil contoh, kalau orang memberi sesuatu kepada orang lain, dalam prinsip Islam, kalau orang itu memberi kepada seseorang, apakah berupa barang atau berupa uang atau berupa makanan atau berupa apapun juga, yang memberi tidak boleh merasa lebih mulia daripada yang menerima, yang menerima tidak boleh merasa lebih hina di hadapan yang memberi. Ini penting. Ada satu sikap equal, ada sikap yang disebut dengan satu kesetaraan, emansipasi masyarakat. Nah, yang berikutnya adalah tidak terjadi pandangan kalah menang. Sebagai seorang muslim yang beriman, ketika misalnya kita sebagai kepala bagian atau atasan, lalu ada anak buah kita jatuh atau dia punya kesulitan yang kita tahu kita bisa membantunya. Tidak usah merasa kalah gengsi, tidak usah merasa kalah status sosial, biasa saja. Lakukan hal-hal yang bisa kita lakukan, yang mana ketika itu kita lakukan memudahkan, membahagiakan dan membuat kebersamaan dalam jangka waktu yang panjang dan tidak ada sekat-sekat sesama antar manusia. Yang terakhir, prinsip persaudaraan dalam Islam adalah tidak diskriminasi. Ketika dia adalah seorang muslim dan dia ketahui dia orang yang rajin dan tekun dengan ibadahnya, jangan karena dia bukan anak kita, jangan karena dia bukan teman dekat kita, jangan karena dia bukan orang-orang yang khusus punya hubungan dengan kita, lalu kita memperlakukan dia dengan sangat kentara dan dengan sangat terang benderang, dengan sangat jelas-jelasan. Ya. Artinya dalam persaudaraan Islam itu sifatnya adalah tidak diskriminatif. Apakah misalnya ada sebuah pertemuan, kita membagikan 2 buah permen misalnya.
Lalu orang yang satu ini permennya satu dibuka dulu, dibelah baru kasih ke dia, dan itu dilakukan di depan orang banyak. Itu sangat tidak bisa diterima. Dalam Islam, kalau kita memberi dalam bentuk-bentuk yang sifatnya bantuan yang umum, ya misalnya bantulah dengan sama. Kalaupun ada perbedaan yang akan kita lakukan, tidak dalam bentuk-bentuk yang atraktif, demonstratif, apalagi disebut-sebut secara terbuka kepada publik. Nah, itu yang bisa disampaikan. Semoga dipahami bahwa persaudaraan dalam Islam itu merupakan sebuah nilai yang diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan itu akan menjadi sesuatu yang membuat umat Islam mempunyai tingkat kebersamaan yang kuat di dunia dan akhirat. Karena orang-orang yang beriman itu bersaudara dengan formula imaniyah, dengan formula keimanan dia menjadi bersaudara, dan dengan persaudaraan itu dia akan masuk pada sebuah tingkat-tingkat kebersamaan, tingkat-tingkat kerjasama, tingkat pembelaan, dan tingkat kebersamaan yang memunculkan atau memancarkan nilai-nilai kemuliaan yang memberikan rasa bangga dan bahagia baik yang bersangkutan maupun orang yang mendengar atau melihat orang-orang tersebut berperilaku seperti itu. Semoga menjadi perhatian dan kita semua akan sampai kepada bentuk sebagaimana kebersamaan orang-orang Muhajirin dan Ansor atau para sahabat-sahabat yang langsung bersamaan dengan Rasulullah di hari-hari sebelum beliau meninggal dunia. Semoga kita semua menjadi umat Islam yang menyadari pentingnya persaudaraan, kebersamaan, pembelaan, pemihakan, bantuan, dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.